InsyaAllah apa yang kita niatkan, apa yang kita mohon sama Allah, hajat kita dikabul semua sama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari malapetaka, dari segala musibah, dari segala fitnah, baik fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah agama, dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari itu semua. Dan negeri kita yang kita cinta ini jauhkan dari segala fitnah, dari segala malapetaka musibah. Amin ya rabbal alamin. Mengenai musibah, para ulama mengatakan di dalam kitab-kitabnya, di antara kitab Kanzun Najah was Surur, itu ada hari Rabu yang terakhir di bulan Safar. Kalau kita bilang, orang Jawa bilang Rebo Wekasan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah malapetaka kapanpun yang Allah kehendaki. Itu yang perlu kita tanamkan. Itu yang perlu kita yakini, yang perlu kita imani. Allah yang menurunkan bala, dan Allah juga yang akan mengangkat bala. Itu yang harus kita garis bawahi, yang harus kita yakini, kita imani. Seperti yang dikatakan oleh Kalamus Salihin di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, annahu yanzilu fi akhir arbi'a min Safar bala'un 'azim. Wa annal bala'a alladhi yufarragu fi sa'iris sana kulluh yanzilu fi dhalikal yawm. Dikatakan oleh orang-orang saleh bahwa di hari Rabu yang terakhir di bulan Safar itu Allah turunkan bala yang begitu dahsyat, yang mana bala itu dikumpulkan, diturunkan sekaligus di bulan Safar, di akhir Rabu di bulan Safar. Faman arada salamah wal hifdh min dzalika, siapa saja orang yang menginginkan selamat dan dijaga oleh Allah dari musibah itu, dari malapetaka itu, dari bala tersebut, falyad'u awal yawm min Safar, maka doa dari mulai awal bulan Safar. Wa kadza fi akhir arbi'a minhu bihadza du'a, dan juga di Rebo yang terakhir dengan doa ini. InsyaAllah dengan kita berdoa, memohon sama Allah, kita dijauhkan dari bala tersebut. Doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billah min syarri hadha zaman wa ahlihi, wa a'udhu bijalalika wa jalali wajhika wa kamal jalali kursika an tujirani wa walidayya wa auladi wa ahli wa ahbabi wa ma tuhituhu syafaqatu qalbi min syarri hadhihi sanah. وقني شر ما قضيت فيها واصرف عني شر شهر الصفر يا كريم النظر واختم لي في هذا الشهر والدهر بالسلامة والعافية والسعادة لي ولوالدي وأولادي ولأهلي وما تحوطه شفقة قلبي وجميع المسلمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu doanya. Dan ada macam-macam doa yang lain. Bisa kita lihat di kumpulan doa di kitab Majmu' Latif. InsyaAllah di situ ada. Lalu ada amalan yang sebaiknya kita amalkan di hari Rabu itu, Rabu yang terakhir, Rabu Wekasan. Ini juga tercantum di dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Dzakara ba'dul 'arifin min ahli al-kasyf wa tamkin. Disebutkan
bahwa sebagian para aulia ahlul kasyaf yang betul-betul tamkin, kuat kewaliannya, kesalehannya, kealimannya, dia dibukakan oleh Allah hijab. Semua para aulia mereka dibukakan hijabnya oleh Allah. Kita yang banyak dosa, yang tertutup hijabnya. Annahu yanzilu fi kulli sanah 300,000 baliyah wa 20,000 min al-baliyat. Katanya, kata mereka, sesungguhnya setiap tahun Allah turunkan 320,000 bala, 320,000 musibah, 320,000 malapetaka. Wa kullu dzalika fi yaumil arbi'a al-akhir min Safar. Dan itu terjadi diturunkan pada hari Rebo Wekasan. Ini saya bacakan ini bukan untuk menakut-nakuti kita dan kalian, tidak. Seperti yang tadi saya tekankan di depan, di awal, yang menurunkan bala Allah, yang mengangkat bala Allah. Harus kita imani itu. Jadi kita mohon sama yang menurunkan bala agar supaya kita tidak terkena bala tersebut. Faham ya? Karena sudah keadaan manusia zaman sekarang udah banyak fitnah, banyak segala macam musibah, fitnah, adu domba, segala macam. Peperangan, maksiat di mana-mana, merajalela. Baik yang tingkat atas maupun yang tingkat bawah, baik yang pejabat maupun yang bukan pejabat, baik yang ulama maupun yang bukan ulama. Na'udzubillah fi hadzal zaman. Maka dari itu kita menjauh dari fitnah. Jangan mendekati fitnah. Jangan mendekati fitnah. Jangan mendengarkan fitnah. Jangan bergabung grup bersama orang-orang yang menebarkan fitnah. Ingat, bahaya untuk kalian, untuk kita semuanya. Yang mana mereka yang menyebarkan awal mulanya fitnah-fitnah tersebut, mereka adalah orang-orang bayaran yang dibayar. Sudah jelas, tidak diragukan lagi, dibayar. Agar supaya apa? Agar mengacaukan umat muslimin, agar mengadu domba umat Islam wal muslimin, agar mengadu domba negeri Indonesia ini. Sudah jelas itu, nggak usah diragukan, sudah jelas. Jadi jangan kemakan pengaruhnya. Tidak lama lagi mereka berhenti. Kalau sudah dananya di stop, mereka berhenti dengan sendirinya. Dan mereka akan menyesali kehidupannya di dunia maupun nanti di akhirat. Nah, kalian yang tidak tahu apa-apa ikut-ikutan, ikut rombongannya itu, tidak tahu arahnya kemana, ketika kalian ditinggalkan, kalian yang akan menyesalnya nanti. Jadi pesan saya untuk fitnah zaman ini, yang pertama diam. Maupun lewat diam maupun lewat lisan kalian, diam maupun lewat medsosnya kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, ikut sama ulama kiai zaman dahulu. Jangan ikut sama ulama kiai zaman sekarang. Karena ulama kiai zaman sekarang sudah banyak yang tidak benar. Yang benarnya masih banyak, cuman sudah tidak kehitung. Ketutup sama yang tidak benar. Kiai-kiai yang benar zaman sekarang masih banyak, masih ada, cuman sudah ketutup sama yang tidak benar. Jadi ikut, pengen selamat ikut kiai ulama zaman dulu. Pengen tidak selamat ikut yang sekarang. Pilihan ada di diri kita masing-masing. Saya tekankan itu dua. Jadi jangan menyesal nanti di kemudian hari. Diam maupun lewat lisan kita maupun lewat medsos kita. Diam. Gak usah dilihat, gak usah didengarkan omongannya.
Justru jikalau kalian lihat Facebooknya mereka, YouTube-nya mereka, mereka yang kesenangan mereka dapat duit dari kalian, seakan-akan kalian memberi uang kepada mereka. Na'udzubillah. Ulama yang mengujarkan kebencian itu bukan ulama, itu ulama bukan ulama Allah, bukan ulama Ar-Rahman, walakin ulama syaitan. Ulamanya setan, itu dia menjelma jadi manusia tapi hakikatnya setan dia. Hakikatnya dia itu setan, iblis, ulama su. Nabi tidak takut kepada kita dengan munculnya Dajjal, tidak. Nabi tidak takut. Tidak khawatir kepada umatnya akan munculnya Dajjal nanti, tidak sama sekali. Dia hadisnya. Tapi Nabi yang paling ditakuti sama Nabi untuk umatnya akhir zaman, ulama-ulama su yang seperti ini, yang sekarang sudah beredar di mana-mana. Orang banyak yang kemakan, terpecah belah. Bahkan maaf, beribu maaf, NU-nya sekarang sudah terpecah belah dari mulai atas sampai bawah. Ini sudah kemakan pengaruh-pengaruh itu. Kok bisa NU bisa terpecah belah? Kok bisa? Ini PR buat NU. PR harus dibenahi, harus evaluasi. Ada apa ini di sini? Harus diperbaiki. Ada apa ini di dalamnya? Maupun NU Muhammadiyah sendiri sekarang pecah. Di mana-mana organisasi pecah. La ilaha illallah. Ini fitnah ini. Jangan dianggap enteng, jangan. Kalau Allah sudah turunkan bala, baru nanti. Karena al-bala sifatnya ya'um. Bala itu sifatnya merata, kena semua. Yang baik kena, apalagi yang tidak baik orangnya. Tapi rahmah takhus. Rahmah itu Allah turunkan rahmat khusus bagi orang-orang yang Allah kehendaki saja. Jadi saya himbau, saya ingatkan, jangan ikut-ikutan. Kalau pengen selamat dunia akhiratnya. Tapi kalau kepengen coba-coba silahkan. Urusannya Anda sama Allah, urusannya Anda sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Ingat hadis qudsi ini. Allah yang berfirman, siapa saja orang yang menyakiti satu dari waliku, menyaci maki satu dari waliku, menyakiti satu dari waliku, faqad adzantuhu bil harbi. Maka aku serukan perang bersama orang itu. Diperangi sama Allah. Orang itu diperangi. Menyaci maki, menghina, mengkerdilkan, segala macam kepada satu walinya Allah, diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ada berapa wali yang sudah dikucilkan, yang sudah dihina habis-habisan? Tinggal urusannya nanti mereka. Mereka itu urusannya nanti sama Allah. Mereka urusannya nanti sama Allah. Demi Allah, urusannya nanti sama Allah nanti mereka. Demi Allah saya bersumpah nih. Urusannya mereka sama Allah. Ya, kalau Allah masih menghendaki mereka bertaubat, diberi taubat sebelum matinya mereka. Tapi kalau Allah sudah tidak menghendaki mereka bertaubat, pilihannya cuma dua mereka. Matinya yang pertama entah su'ul khatimah, atau matinya murtad, keluar dari ajaran Islam. Hanya itu dua pilihannya. Kalau mereka matinya tidak diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita menghimbau, menjaga untuk umat muslimin, jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba. Cukup ya, garda kita Indonesia ini yang paling depan tuh NU. Jadi NU-nya jangan mau diacak-acak. NU-nya harus sadar. Garda terdepan Indonesia, negeri Kesatuan Republik Indonesia ini adalah NU. Jadi mau yang pihak
ketuanya, PB-nya yang paling tinggi maupun yang paling bawah, saya himbau, saya ingatkan, sadar, evaluasi, benahi, merajut lagi, kumpul lagi, guyup lagi, bersatu kembali untuk tujuannya li'ila kalimatillah, untuk tujuannya menjaga negeri yang kita cintai ini, Indonesia. Tapi kalau kalian kepengen Indonesia hancur, ya silahkan hancurkan NU-nya. Karena garda terdepan adalah NU. Tapi mudah-mudahan Allah kasih penjagaan, Allah kasih keselamatan NU-nya. Orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, yang menyimpang-menyimpang, oknum-oknum dari NU diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke jalan yang benar, ke khittahnya yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Saya belum pernah berbicara masalah ini. Di setiap forum saya belum pernah berbicara masalah ini, tapi baru kali ini. Karena sudah semakin kesini kan malah tambah semakin kesanakan. Jadi yang ngerasa kiai, sadar kiai. Ilmu yang Anda miliki itu ilmu titipan. Bukan milik Anda. Miliknya siapa? Miliknya Allah. Jadi gunakan ilmu itu dengan sebaik-baiknya, di jalan yang sebaik-baiknya, di jalan yang apa guru kiai Anda yang kalian diajarkan sama kiainya. Paham? Nah, untuk menepis bala diantaranya sholat 4 rakaat di hari Rabu Wekasan. Niatnya bebas. Mau 2 rakaat salam boleh. Mau langsung 4 rakaat, 1 salam, 1 tahiyat boleh. Bacaannya setiap rakaat setelah Fatihah baca surat Inna a'tainakal kautsar sebanyak 17 kali. Kemudian surat Al-Ikhlas 5 kali. Kemudian surat Al-Falaq An-Nas 1 kali. Itu bacaannya di setiap sholatnya, di setiap rakaatnya. Jadi 4 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah Inna a'taina 17, Al-Ikhlas 5, Al-Falaq An-Nas 1. Setiap rakaatnya. Kemudian begitu salam baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim, ini doanya. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya aziz dhallat li'izzatika jami'u khalqik ikfini min jami'i khalqik ya muhsin ya mujammil ya mutafaddil ya mun'im ya mukrim ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisirril hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarra hadzal yawm wa ma yanzilu fihi ya kafi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu doa yang dibaca setelah sholat 4 rakaat tadi. Ini semua ada di dalam kitab Kanjun Nazah Wassurur. Bisa dibeli di toko-toko kitab. Ada yang sudah terjemahan, sudah ada. Kemudian di hari Rabu Wekasan itu kita dianjurkan untuk membaca surat Yasin. Berapa kali? 1 kali cukup. Mau 2 kali boleh. 3 kali mangga. 40 kali Masya Allah hebat. Teman baca 1 kali,
Ketika nyampe di ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, diulang-ulang sebanyak 313 kali. Ketika nyampe di kalimat ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, diulang-ulang itu ayat tersebut sebanyak 313. Setelah selesai 313, baca doa ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma asrif anna syarra ma yanzilu minas sama' wa ma yakhruju minal ard innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terus kita doa apa hajatnya kita, begitu selesai apa hajatnya kita yang kita panjatkan, kemudian kita selesaikan surat Yasinnya. Selesaikan sampai selesai surat Yasin. Itu di antara amalan yang sebaiknya kita amalkan di hari Rebo Wekasan, salah satu bentuk untuk menepis bala, insya Allah. Dengan kita mohon sama Allah, beramal saleh, insya Allah bala, musibah, fitnah tidak Allah turunkan kepada kita, kepada keluarga kita, pada kerabat kita, kepada famili kita, kepada teman, umat muslimin. Negeri kita ini semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara juga untuk menepis bala yaitu dengan perbanyak doa, karena doa itu bisa menepis bala. Dan yang kedua dengan sedekah. Bersedekah itu menepis bala. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sir tudfi'u ghadabur rabb. Sedekah yang sir, yang tidak tahu orang lain, itu bisa menutupi, bisa meredakan amarah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu amalan yang sebaiknya kita amalkan dalam setiap waktu kita. Dalam setiap hari kita, wabil khusus di hari Rebo Wekasan. Fa insyaallah Rebo Wekasan jatuhnya lusa ya. Lusa besok. Yang penting jangan kita takut. Banyak orang dulu kalau sudah Rebo Wekasan tidak mau keluar dari rumahnya. Bahkan rumahnya ditutup. Pintu jendela nggak boleh dibuka seharian. Orangnya, keluarganya tidak boleh keluar. La. Jangan seperti itu. Kita menjaga diri kita dengan bacaan-bacaan, dengan baca Quran, baca wirid, dengan amalan-amalan saleh, keluar seperti biasanya. Bahkan adat salafus saleh, ahlu tarim dan sekitarnya di hari Rebo Wekasan mereka itu keluar. Untuk apa? Untuk menutup prasangka orang-orang yang adat jahiliyah, yang takut sama bala sehingga tidak berani keluar dari rumahnya. Keluar malah bertamasya. Bertamasyanya dengan bertamasya yang saleh, yang baik, bukan bertamasya maksiat, bukan. Pergi ke satu daerah dengan baca kitab, dengan nanti ada baca-bacaan yang lain, rahatan seperti itu yang sifatnya mubah, bukan yang sifatnya maksiat. Itu amalannya para salafus saleh. Nah kita boleh kita amalkan itu. Kita pagi sudah baca wirdul latif, wirid-wirid yang lain, ngamalkan ini itu. Habis itu tawakal sama Allah. Bertawakal sama Allah. Sudah ikhtiar wal baqi, dan selanjutnya selebihnya kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang menurunkan bala adalah Allah, yang mengangkat bala juga adalah Allah. Jadi kita mohonnya sama Allah. Jangan takut, jangan bingung, jangan bagaimanapun.
Yang penting kitanya lakukan apa yang sudah dianjurkan sama ulama-ulama terdahulu. Mudah-mudahan kita semua selamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat dari segala fitnah, dari segala macam malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا. وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من ختمت النبوة والرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أختم يومي بخير وشهري بخير وسنتي بخير وعمري بخير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أننا أسرفنا على لظى أشرفنا. وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا رب مولودينا والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باعتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سل صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه إذا تصح صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي.